Kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kamu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga punya sifat dan fungsi dalam negara Republik Indonesia. Apa saja ya sifat dan fungsi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga sehat selalu dan selalu patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kita dapat bertatap muka seperti proses pembelajaran yang tahun-tahun sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea dan merupakan kaidah atau pokok yang paling fundamental di dalam negara ini. Selanjutnya pada batang tubuh. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi 37 pasal. Ini dari pasal 1 sampai pasal ke-37. Dan pada bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara. Bagian penutup terdiri dari aturan peralihan, yaitu ada 3 pasal, dan aturan tambahan terdiri dari pasal 1 dan pasal 2. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sifat konstitusi ada yang tertulis, tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Konstitusi yang dikatakan tertulis adalah konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku dan diratifikasi oleh badan legislatif. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dibukukan. Sebuah konstitusi dikatakan fleksibel apabila cara merubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan rigid, cara merubah undang-undang tersebut memerlukan cara yang tidak mudah dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat Undang-Undang Dasar 1945 1. Tertulis. Rumusannya jelas, mengikat penyelenggara negara dan warga negara. Sifat yang kedua, singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, yaitu aturan serta ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, peraturan hukum positif yang tertinggi dan alat kontrol bagi peraturan perundangan di bawahnya dalam tertib hukum nasional. Pada akhirnya, Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah harus berlandaskan pada Undang Dasar 1945 dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kedudukannya yang demikian, UUD 1945 memiliki fungsi 1. Alat kontrol, yaitu apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidaknya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengatur, yaitu mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu, yaitu penentu hak
dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Kesimpulannya, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis dan merupakan sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, setiap produk hukum, tindakan, dan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, semua peraturan perundangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan bermuara pada Pancasila. Ini pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.